Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Aura. Jumpa lagi dengan kami di sini, dengan saya Citra, dan saya akan mendampingi teman-teman semua di sini untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita, Bunda Farida Yasin, yang memang menggeluti di bidang aura. Apa kabar Bunda? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kalau begitu kita akan berbincang-bincang, kita akan bertanya banyak hal tentang Bunda Farida mengenai pekerjaan mungkin yang bisa dibilang unik daripada yang lain ya Bunda. Karena Bunda di sini menggeluti bidang psikologis, tapi bukan psikologis yang biasa nih teman-teman, tapi lebih mempelajari tentang ilmu yang ada di dalam tubuh ini. Apa itu aura dan lain-lainnya? Mari kita tanyakan langsung saja kepada Bunda. Baiklah Bunda Farida, pertanyaan pertama nih Bunda. Iya, monggo. Apa titik balik pertama sehingga Bunda mau menggeluti bidang aura? Bidang aura ya. Jadi latar belakangnya. Iya. Apa titik balik apa yang membuat Bunda akhirnya memilih untuk baiklah saya akan menggeluti bidang ini? Apa Bunda titik baliknya? Ya Allah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Titik baliknya itu saya itu senang dengan ilmu psikologi asalnya ya. Jadi tentang jiwa seseorang, perilaku seseorang. Sedangkan aura itu ada semua di dalamnya di situ ya, karena di kehidupan saya itu berawal dari pendidik ya, yang harus ketemu orang. Jadi Bunda awalnya adalah pendidik sehingga harus bertemu banyak orang, jadi Bunda tertarik untuk mempelajari psikologis manusia ya Bunda. Orang kepribadian ya. Betul. Psikologi kepribadian. Saya waktu kuliah itu dulu senang banget dengan pelajaran psikologi kepribadian. Dosen saya itu dari Gajah Mada. Jadi mengajar, dari mengajar begitu tuh ya Allah, kok tertarik dengan psikologi ya, sifat-sifat kepribadiannya bukan ini. Jadi begitu saya selesai kuliah, bekerja kok tambah tertarik itu, semakin asalnya tidak ingat. Begitu anak sudah kerja setelah pensiun saya baru ingat, aku masih penasaran dengan aura. Iya benar. Iya. Jadi dari situ titik baliknya karena ingin mempelajari lebih banyak tentang psikologis manusia, bahwa aura itu memang ada di semua manusia itu punya aura. Saya baca buku, kemudian majalah ada yang menyebutkan tentang aura itu. Loh, kok apa definisinya itu bagus sekali. Ya sudah. Tapi ada nggak titik balik sejarah dari dalam ini kan tentang Bunda mau pelajari tentang psikologis, tapi ada titik baliknya nggak Bunda yang ada masalah apa atau ada sejarah atau histori apa dari hidup Bunda yang akhirnya? Ya itu karena mempelajari tubuh manusia. Ya, karena kelenjar begitu tubuh manusia ini ada aura pelangi itu ada di situ, di sini, terus membawa sifat. Jadi setiap warna, yang 7 warna di dalam tubuh manusia itu ada sifat manusia masing-masing. Ini pasti penasaran maksudnya warna aura itu seperti apa, itu nanti di pembahasan selanjutnya ya Bunda. Tapi saya tuh sebenarnya agak-agak kepo nih Bunda. Emang Bunda pernah ada masalah pribadi yang akhirnya membuat jadi ingin belajar nggak gitu Bunda? Ya ada masalah pribadi saya ya. Yang akhirnya saya harus belajar nih kayaknya. Iya dulu saya di pesantren kan 6 tahun. 6 tahun itu menghadapi banyak sifat manusia sampai teman saya di pesantren itu 400 orang. 400 itu yang banyak kok gini ya sifatnya, kok gini ya. Ternyata semua rahasianya ada dalam aura itu. Jadi di situ ya. Sampai di situ dulu Bunda. Karena masih ada beberapa pertanyaan lagi tentang aura, terus bagaimana aura itu. Tapi jangan kemana-mana tentang aura. Boleh nih sekarang ambil dulu cemilannya, ambil dulu kopinya, ambil dulu jusnya, ambil dulu minumannya segar-segar. Karena kita juga sekarang lagi ngopi-ngopi di Second Life. Di sini banyak banget makanan, banyak banget kopi, banyak banget macam-macam yang pastinya enak-enak semuanya. Tapi kita masih menunggu nih, pesanan kita belum datang nih teman Aura. Jadi kita sambil nunggu, sambil ngobrol-ngobrol dulu ya. Santai. Setelah ini kita akan lanjutkan pertanyaan berikut. Baik teman Aura, kita lanjut lagi nih, masih ngebahas lagi tentang aura karena
rasanya banyak sekali teman-teman di rumah yang penasaran seperti apa sih sebenarnya aura itu, dan Bunda akan menjelaskan. Sebenarnya kita nggak kepo lagi nih, sebenarnya apa sih itu aura? Itu pertanyaannya Bunda. Sebenarnya apa sih itu aura, Bunda? Kemudian apa kaitannya aura sama kepribadian? Kepribadian kita ya. Oke, Aura itu dulu, Bunda. punya definisi, Mbak. Ya, apa Bunda? Punya definisinya sebenarnya panjang, cuman kita yang singkat aja ya. Aura itu ilmu yang mempelajari, jadi bioenergi. Mempelajari bioenergi ya Bunda. Karena di dalam tubuh manusia itu di mana sih bioenergi itu? Bioenergi tertanam di dalam tubuh manusia itu, yaitu mempelajari tentang bioenergi. Pola yang mempelajari bioenergi tubuh, yang mempelajari tentang apa ya, tentang psikis manusia ya, tentang hal-hal yang menceritakan tentang apa kegiatan manusia, hal-hal yang inner beauty yang orang Jadi orang kalau tanya bioenergi itu sebenarnya apa sih? Bioenergi itu berarti adalah energi dari dalam tubuh. Ya, kekuatan yang luar biasa yang ada dalam tubuh kita. Kalau memang sudah baik, ya orang itu tingkah lakunya begini. Kalau orang yang tidak baik auranya, pasti perilakunya begini. Contoh soal satu orang yang tanpa di foto aura. Kalau buat Bunda sudah tahu orang ini auranya masih urin yang gelap. Sama orang yang nggak empati. Oh, oke. Ya, jadi orang-orang yang cuek. Jadi kalau Bunda nih kayaknya udah paham nih teman aura di rumah. Ini kalau nggak perlu difoto tapi udah kelihatan, oke nih orangnya warnanya apa itu kayaknya berkaitan sama sifat-sifatnya. Jadi mungkin dia yang dinamakan kenapa aura itu erat sama kepribadiannya. Iya. Jadi dari warna-warna. Jadi bisa terlihat dari kepribadiannya. Jadi manusia itu ada 7. Ya, dari mulai putih, ungu, biru. Oke, satu-satu Bunda. Yang pertama adalah warna putih ya. Oke, warna putih teman aura. Kemudian yang kedua adalah warna ungu. Di antara dua. Kalau putih itu mencerminkan apa Bunda? Jadi kekhusyuan. Untuk arah alur yang kita dengan Tuhan ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah warna ungu. Warna ungu itu artinya apa Bu? Mata ketiga di Ajna sini orang itu pinter ini Mbak, mengidentifikasi orang pintar. Ya. Mengidentifikasikan orang ya untuk yang warna ungu ya. Oke, yang ketiga warna apa Bun? Warna biru. Yang ketiga warna biru. Jadi ada putih, ungu, biru. Biru itu ada di tenggorokan. Jadi namanya ada di dalam cakra ya. Di sini ini ada cakra tenggorokan, di kelenjar tenggorokan. Itu namanya di sini kan kelenjar teroid itu warnanya biru. Nah, ada nanti turun ke jantung kita kan ada 2. Itu satu pink, satu hijau. Oke, jadi setelah warna biru, satu pink dan satu lagi warna di jantung kita, di dada kita ya. Kemudian setelah itu biru, hijau, pusar. Iya, pusar itu warna apa? Kuning ya, untuk kreatif, untuk mandiri, orang itu terampil segala macam, bisa ekspresikan pola pikirnya apa, itu yang kuning, tapi kuning cerah. Semua yang cerah aura itu akan bagus perilaku orang. Oke, ya. Baik. Berarti berbagai macam warna, dari biru, kemudian dari warna putih, kuning, orange, semuanya warnanya ada. Jadi ada oranye, ada merah, ada orange merah. Ya, oke. Jadi nanti kita semuanya ada di video-video di Nimas Ayu Aura. Jadi buat yang pengen tahu lebih jelasnya, tetap aja nonton dari Nimas Ayu Aura. Di setiap video kita pasti akan memberikan banyak informasi. Jadi teman Aura bisa disimpulkan Bunda bahwa aura itu memang ada kaitannya dengan kepribadian, karena bagaimana aura itu keluar, bagaimana pula itu akan terbentuk berbeda dari seseorang. Ya, karena dia bioenergi di dalam itu yang keluar dari dalam tubuh, energi yang keluar dari dalam tubuh. Oke, ini masih sangat menarik sekali nih Bunda. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setelah ini. Udah kembali lagi nih. Kita ada di pertanyaan berikutnya, masih tentang aura, dan Bunda Farida masih menemani kita di sini karena saya masih punya pertanyaan. Ada beberapa pemahaman yang bilang bahwa pola makan itu berkaitan sama aura, Bun. Iya, ada di buku saya juga untuk materi pelajaran. Tapi ini kita boleh ya. Jadi teman aura di rumah, buat teman aura yang pengen tahu lebih jelas
nanti komen di kita. Kemudian Materi yang ada. tahu materi lebih jelas ya Bunda. Mm-hmm. Semuanya ada di buku Bunda Farida. Terus boleh nanti minta ke kita akan kirimkan. Dan juga ada beberapa pertanyaan kalau teman Aura yang bertanya, kita punya hadiah loh kalau punya pertanyaan yang menarik Bunda. Jadi kita punya hadiah menarik buat teman Aura yang berpartisipasi sama kita. Oke, baiklah. Tapi sebelumnya nih Bunda, kalau nggak salah nih saya tadi sempat baca ada skema, Iya. ada skema ya, Iya. yang memang harus Sebelum saya dipelajari menulis, ya. saya skemain dulu tujuan. Skema ini penting. Nah, gimana sih skemanya nih? Di mana nih? Di sini skemanya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat ada skemanya. Apa sih yang dimaksud Bunda tadi? Terus bagaimana polanya seperti apa? Nanti bisa dilihat di skemanya nih. Nanti akan ditampilin. Oke, kita langsung pertanyaan berikutnya. Bagaimana peran pola makan dengan aura? Dengan aura ya. Gimana Bun? Ya, karena makhluk hidup ya butuh makan dan butuh berkepribadian, Mbak. Aura itu identik dengan kepribadian sebenarnya. Jadi perlu banget menjaga makanan yang masuk sebagai asupan yang berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Ya sekarang kalau orang yang diambil ini aja, coba pengaruhnya daging merah kan mesti orang jadi gelisah terus apa sama Panas ya, karena jadi panas ya kalau terlalu ya, banyak ketika daging kita gitu butuh ya, Bun. meditasi. Makanya kenapa kalau anak kecil katanya kalau kebanyakan makan gula yang itu bisa Nah, ya Bunda? gula, itu sugar berkaitan. Sugar rush ya kata. sugar rush ya. Mungkin salah satu contoh kecilnya teman Aura. Ini benar, kalau sedang mempelajari ilmu aura itu harus ada puasanya. Ada puasanya, ada pola makannya kita atur ya. Saya yang buat resep nanti hari ini merah, hari ini hijau, karena semua makanan yang berwarna seperti warna-warna aura itu perlu diasup oleh orang-orang yang sedang kepengen auranya Contoh bagus. misalkan Ya. Bunda kita sedang sedih nih, berarti kan Ya. aura kita warnanya apa Nah, tuh Bunda? sedang sedih itu biasanya umpamanya, auranya warna kan apa? di emosinya Di ya, emosi. Bu, Berarti di warna? emosi. Kalau di psikologi kan pelajaran emosi itu ada senang, ada susah, ada ini. Nah, dia lagi sedih. Kadar emosinya itu paling rendah, Mbak, orang sedih itu. Sampai 50 sampai 75 Hz ya. Itu. Nah, kita kasih si tamu ini. Oh, kamu sedang sedih. Harus butuh motivasi. Motivasi itu di aura cakra sini, tulang ekor itu di kelenjar itu. Nanti kita kasih, ibu kasih resep yang merah. Oh, berarti Apa kalau saja? kayak gitu kalau sedang sedih berarti kita Jus. harus tambah Kasih. makanan misalkan yang berwarna merah, Merah-merah, misalkan, atau apa. banyak. Jadi itu dia makanya kenapa kaitannya erat sekali sama pola makan ya Bun ya. Kenapa? Karena mereka itu motivasinya turun. Karena motivasinya sedang Iya, turun. hatinya di sini juga turun, yang pink, yang hijaunya juga sedang turun. Jadi kita kasih gantian 1 minggu merah lebih banyak, nanti ada hijau, ada pink ya, jus-jus atau apa sajalah, buah-buah segar. Nah itu dia makanya kenapa penting banget nih Iya. untuk kayak gitu tuh untuk bisa konsultasi sama Bunda, Iya. karena Bunda yang lebih paham. Karena ada ukurannya. Betul. Ya. Jadi takaran. harus makan apakah supaya nanti emosinya lebih stabil, Iya. harus apakah supaya nanti lebih happy dan lain-lainnya. Iya. Makanya penting banget nih teman Aura di rumah untuk tetap stay tune sama kita, karena kalau Iya. ada pertanyaan apapun insya Allah Bunda akan bantu untuk menjawab ya Bunda ya, Iya, insya Allah ya Bunda karena ya. takaran untuk makan asupan ketika aura kita kepengen bagus itu nggak bisa sembarangan. Umpama sehari makan semangka 1, kata orang kan harus merah-merah. Tidak boleh, ada ukurannya, 1 gelas atau Baiklah. bagaimana. Jadi itulah ya teman Aura, jadi itulah kenapa dia erat kaitannya pola makan dengan aura teman-teman semua. Warna aura. Dengan warna aura ya. Di tubuh kita. Oke, baiklah, tetap di Mas Ayu Aura. Kita akan lanjut di pertanyaan selanjutnya. Oke, balik lagi di Mas Ayu Aura. Teman Aura, saya masih bersama Bunda Farida di sini. Sebelum udahan nih dan teman-teman biar lebih paham lagi tentang aura setelah kita tahu tadi gimana Bunda belajar aura, kemudian juga apa kaitannya aura dengan kepribadian, Pola makan. kemudian warna-warna aura yang tadi Bunda sebutkan dari warna putih sampai merah, sampai biru dan lain-lain. Ada satu pertanyaan terakhir nih Bunda. Katanya ada hama dan virus aura. Iya. Nah, apa sih hama? Kita tuh bayangkan kan kalau hama itu tuh kayak Penyakit. kayak di tanaman. Tanaman gitu ya. Nah, kalau di
Aura nih, hama dan virus aura tuh yang seperti apa, Bunda? Iya, itu sebenarnya judul itu saya buat sendiri. Iya. Karena apa? Aura itu bisa redup, bisa kotor, bisa keruh, ya. Seperti air kan ada keruh, ada apa? Ada yang bagus itu celing cerah, ya. Perilakunya begini, maka saya buat dalam materi itu bahwa ini aja biar tertarik ya, virus Hama dan aura. virus, ya. Iya. Itu hama dan virus aura itu sebenarnya adalah mereka yang makannya tidak diatur, kadang-kadang banyak daging, sama lah dengan dokter-dokter bilang, oh kalau kolesterol itu kan di fisik. Jadi maksud Bunda, hama dan virus adalah hal-hal yang merusak aura ya? Iya. Yang itu faktor utamanya adalah dari makanan yang kita makan berarti ya, Bu? Ya, sedangkan dia, aura ini butuh yang berwarna-warni tadi. Kalau orang yang kurang makanannya seperti itu, kurang ibadahnya, kurang doanya, kurang apanya, tambah turun, tambah keruh, sama orang komunikasi gini tidak menarik sama orang lain. Kalau mau kata orang kan disusuk gitu ya. Sebenarnya tidak pakai itu. Ya. Makanya itu kenapa kaitannya erat sekali antara makanan, kemudian aura kita, dan pada akhirnya output yang hasilnya itu apa? Apakah itu akan menjadi baik atau akan menjadi buruk di kita? Karena kita mengacunya kan ke pribadian dan perilaku. Dan masya Allahnya lagi bahwa apa yang kita dapatkan dari aura tadi sebetulnya itu adalah juga hal-hal baik yang akan bermanfaat buat tubuh kita. Karena kalau kita makannya betul ya Bun, otomatis metabolisme pun kita baik, dan kita sehat, itu menjadi salah satu faktor yang berkesinambungan. Iya, di Al-Quran juga disebut bahwa kita disuruh makan rezeki Allah, kulu wasrobu, tapi apa? Wala tusrifu, jangan berlebihan. Dikasih rezeki apa-apa tanaman semua itu pilih yang secukupnya. Jadi intinya adalah untuk hama dan virus aura adalah makanan-makanan yang dapat merusak sistem metabolisme aura kita. Iya. Jadi itu yang harus dijaga kelenjar supaya kita tidak terganggu dari makanan-makanan tersebut ya Bunda ya. Harus ada ukurannya lah. Oke. Bunda terima kasih banyak. Karena jujur sebenarnya saya pengen tahu lebih banyak lagi, tapi ini cukuplah untuk menyibak rahasia aura ya Bunda ya. Menyibak rahasia aura cerah di balik menyibak rahasia aura cerah di balik metabolisme tubuh. Nah, ini perlu baca Bunda, karena teman-teman aura di rumah ini perlu baca lebih jelas tadi, karena tadi saya udah baca bukunya dan menarik sekali. Jadi buat teman aura di rumah yang tertarik, pengen tahu, pengen belajar lebih dalam, boleh hubungi kami langsung. Nanti Bunda akan kirimkan bukunya, dan juga teman-teman bisa belajar bareng sama Bunda. Apalagi mau ketemu langsung, konsultasi dan lain-lain, boleh banget sama Bunda. Tapi ingat teman aura, karena kita akan bahas banyak lagi video-video lainnya tentang aura. Nanti teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi, dan ingat kita punya hadiah menarik buat teman-teman aura yang punya pertanyaan menarik nih. Iya, boleh. Bunda, boleh ya Bunda, ada hadiah buat teman-teman aura di rumah. Iya. Untuk lebih jelasnya boleh hubungi admin atau bertanya di kolom komen kita. Cukup sekian Bunda. Terima kasih banyak Bunda Farida. Terima kasih juga Second Life yang sudah bisa menyediakan tempatnya untuk kita di sini. Kita sharing sama-sama Bunda. Kita udah mau makan-makan nih sekarang. Jadi kita pamit duluan ya Bunda ya. Pamit dulu. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata-kata atau kalimat yang salah. Terima kasih banyak Bunda Farida Yasin. Teman Aura, terima kasih banyak sudah menyaksikan kami. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit.